Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 0569214496 dari Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ UT Majene. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Adapun latar belakang dari Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Untuk memenuhi Pancasila secara utuh, diperlukan pemahaman terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila berkembang seiring dengan perubahan sistem pemerintahan dari masa ke masa. Oleh karena itu, Pancasila dapat dipahami sebagai bagian penting dari identitas dan perjalanan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah yang sudah saya buat, yaitu bagaimana sih perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia dari awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Nah, langsung saja yang pertama itu awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Namun, penerapannya terus mengalami perubahan sesuai kondisi setiap masa. Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih fokus mempertahankan kedaulatan. Yang kedua itu ada RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Di tahun 1949 sampai 1950. Pada masa RIS atau Republik Indonesia Serikat, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal. Namun, sistem ini tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, yaitu negara kesatuan. Karena itu banyak muncul penolakan dari rakyat dan akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi, sistem pemerintahan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno setelah Dekrit Presiden 1959. Pada masa ini, kehidupan politik sangat dominan, bahkan mempengaruhi bidang seni budaya. Selanjutnya ada Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara dan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa. Salah satunya melalui program P4 yang bertujuan agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu reformasi di tahun 1998 sampai sekarang. Nah, pada masa reformasi ini, Indonesia mengalami perubahan besar setelah jatuhnya Presiden Soeharto. Pada awalnya, nilai Pancasila sempat kurang diperhatikan, namun kemudian pemerintah kembali menguatkan Pancasila melalui berbagai program dan lembaga seperti BPIP, serta menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang. Walaupun penerapannya mengalami perubahan di setiap masa sesuai kondisi politik dan pemerintahan, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Menurut saya, dari perjalanan sejarah ini, kita bisa belajar bahwa Pancasila itu penting, tapi sering tidak diterapkan dengan baik. Di zaman sekarang, nilai Pancasila masih sangat dibutuhkan, apalagi di era media sosial yang penuh dengan perbedaan pendapat kan. Nah, jadi kita sebagai generasi muda itu harus bisa menjaga persatuan dan saling menghargai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.